Jadi ternyata mereka itu sebelum memutuskan akhirnya mereka cari dulu. Jadi nama gue itu udah masuk ke Yamaha Jepang, termasuk ke Yamaha Eropa, dilihat dulu. Terus dan emang apa ya, untuk olahraga motorsport, MotoGP, perempuan itu kan bukan tempatnya perempuan emang sebenarnya. Iya nggak sih? Yes. It's very hard buat gue aja untuk meyakinkan ke orang bahwa gue tuh bukan host doang. Gue tahu gue ngomong apa. Terus pasti akan ada waktunya, gila nih gue tahu gini, gue nggak usah deh. Pasti, itu pasti banget gitu. Orang gue juga pernah nanya ke Afid gitu kan, kamu kalau tahu udah akan kayak begini nih, apa aja yang kamu alami selama kita punya bisnis ini, lo mau buka nggak? Enggak. Hai, Lucy Wiryono. Udah lama deh gue nggak denger hai itu. Iya, itu hanya ada di Hard Rock FM dulu. Iya, Hard Rock FM. Yang sekarang namanya udah berubah jadi The Rockin Live. Aku udah bilang loh di mana-mana. Karena sebenarnya kemarin tuh lagi sempat. Jadi kan kalau gue akun TikTok punya 2, tapi dua-duanya Lucy Wiryono ya. Yes. Jadi bukan akun bodong, bukan akun buat memata-matai. Nah yang satu lagi tuh emang kebetulan cerita tentang public speaking gue tuh gimana belajarnya segala macam. Salah satunya kan dari Hard Rock FM kan dulu. Terus gue bilang gitu, sekarang namanya ganti ya. Iya, gila, terima kasih udah ikutan promosiin lagi. Pertama kali lo radio broadcasting ya, pertama kali banget awal karir di lifestyle dan entertainment ya kan. Apa sih yang bikin lo pengen jadi penyiar radio pada saat itu tahun berapa sih? Tahun berapa ya? Kayaknya gue tuh pas 2000 deh. 2000-an awal ya, pokoknya 2000-an banget. awal Banget. Apa yang bikin lo pengen jadi penyiar radio pada saat itu? Gara-gara emang gue anak radio dari kecil. Emang dengerin radio ya, Nek? Sahur sepuh. Dengerin drama radio. Tapi jadi gue tuh suka banget dengerin drama radio, pasti gitu ya. Sahur sepuh udah pasti lah ya, kan dulu hiburannya apalagi. Jadi dulu tuh ya teman-teman yang mungkin masih muda sekarang nggak tahu, dulu tuh hiburannya adalah dengerin radio. Drama radio, terus udah gitu dengerin lagu. Gue juga suka banget sama lagu kan, makanya gue kalau lagi ngobrol sama lo kan, Prit, lagu ini apa sih? Lagu ini apa sih? Gitu. Gue tuh dari dulu suka banget. Terus ngedengerin ya zaman-zaman dulu ya Prambors. Terus udah gitu dengerin Sonora. Seneng banget. Dan menurut gue yang menarik dari radio itu adalah, kok bisa ya si penyiar ini ngomongnya sendirian, tapi gue yang di rumah kayak berasa nyambung ngobrol sama dia. Jadi theater of mind radio itu buat gue bener-bener bikin jatuh cinta banget sama radio. Itu sebabnya. Gitu. Penasaran gitu, gimana sih radio tuh kok seru banget ya? Gitu. Masih inget gak sih lo audisi pertama kali zaman dulu lo masuk Hard Rock FM, interviewnya apa aja? Ada pertanyaan-pertanyaan unik gak sih saat lo di interview? Jujur gue lupa ya, yang gue inget tuh adalah waktu sebelum audisi kan kita ada psikotes dulu kan. Iya. Itu gue hampir ketinggalan gara-gara bis gue telat. Telat. Terus ya, gue gak tahu nih Pak Iksan tuh masih ada apa enggak. Udah gak ada lah. Udah gak ada ya. Pak Iksan tuh yang berjasa banget membuka pintu gue loh sebenarnya. Karena gue udah telat sebenarnya. Terus gue udah tergopoh-gopoh gitu, masuk ke ruang ujian, udah telat kan. Terus dia, ya Pak, aduh maaf banget ya tadi soalnya gini. Dia, ya udah nggak apa-apa deh, kamu pokoknya tetap boleh tes. Kalau nggak ada Pak Iksan mungkin jalan hidup gue udah beda. Pak Iksan tuh diloloskan dan emang beneran akhirnya gue bisa psikotes itu gitu. Kalau nggak ada karena Pak Iksan sih nggak mungkin sih. Nah kalau yang buat audisi kan suruh macam-macam tuh ya. Gue sih nggak ngapa-ngapain karena gue ingetnya adalah waktu sebelum jadi penyiar radio gue jadi SPG. Ya dong. Kuliah ngapain lagi kalau nggak jadi SPG kan? Gitu ya, mobil lah, yang macam-macam. Terus gue inget pokoknya Mbak Mutia tuh bilang, apa? Lo SPG mau jadi penyiar radio Hard Rock FM? Iya, Mutia Kasim ya. Mutia Kasim dengan mulut yang tajam, ya kan? Nggak ada ceritanya kayak gitu. Jadi gue tuh ingetnya gue nggak pernah disuruh ngapa-ngapain, cuman dia mempertanyakan kenapa gue jadi SPG. Gitu. Jawaban gue, ya duit lah Mbak. Terus lo jadi penyiar ngapain? Lo mau cari duit? Salah. Oh, ternyata benar, salah. Gitu, karena emang gak ada duitnya dia bilang. Tapi justru dengan jadi penyiar radio itu lo bisa terbuka banyak sekali kesempatan, which is true. Gitu. Siapa mentor lo pertama kali saat itu pas lo udah masuk jadi penyiar radio? Aku senang sekaligus beban karena mentornya adalah Fenita Daben.
Dia kan galak banget ya. Iya, betul. Ya Allah, padahal Penny. bintangnya sama loh sama Anda Capricorn iya. ya kan. Kan dulu jadi pas kita baru masuk ditentuin kan langsung oke, si ini mentornya ini mentornya ini gitu kan. Begitu gue dapet Fenita Daben, kenapa gue dapetnya Fenita Daben? Ya karena karakter suara lo mirip gitu. Secara personality juga mirip, bintangnya sama, betul. Tapi emang galak. Dan nggak ada basa-basi yang nggak apa-apa, kamu coba lagi. Yang ada tuh kalau lagi mentoring pasti yang kenapa sih ngomongnya so asik banget? Kenapa sih kok ngomongnya kayak gini? Ya ampun, salah terus kita gitu. Tapi emang begitu kan? Tapi mentalnya jadi oh ya emang nggak ada sugar coating tuh nggak ada sih dulu. Terus keseruan apa sih di radio pada saat itu yang lo alamin di era lo? Apa keseruan apa yang lo alami saat itu? Banyak lah ya. Keseruannya tuh gue pertama kali banget terbuka sama dunia main Jakarta. Ya kan, yang namanya clubbing dengan mengandalkan jadi anak radio paling hits di Jakarta pada saat itu, nama udah pasti masuk guest list. Ya dong, masuk begitu aja. Embassy ya. Ya kan, terus udah gitu apa ya, ya banyak sih, ya biasanya emang kan dulu hard rock tuh emang dancing banget lah gitu, clubbing segala macam. Yang paling seru tuh ya itu ya, nyoba-nyobain segala macam. Tapi sebetulnya yang paling seru kalau menurut gue saat jadi penyiar radio adalah akhirnya gue bukan cuma ngebayangin dulu waktu kecil radio itu kayak apa, tapi gue bener-bener ngeliat prosesnya. Sebenarnya itu sih, di luar dari segala macam gue bisa main kesana kesini, dapat akses buat masuk ke klub kemana-mana gitu ya. Tapi sebetulnya ngelihat oh gini operator tuh kerjanya. Karena gue tuh senang banget sama ngelihat proses broadcastingnya sendiri. Gitu. Oh gimana caranya bikin format clock, gimana caranya gue bisa bikin pendengar ini kalau siaran 3-4 jam orang nggak kabur. Nah itu yang menurut gue itu yang paling seru. Suka kerja nek gue tuh. Iya. Kan? Agak workaholic ya. Seneng ngeliat proses bekerja sebetulnya. Terus dari penyiar radio akhirnya lo mulai merambah TV juga kan, jadi host TV station. Transisinya kayak gimana sih dari penyiar radio sampai akhirnya lo jadi host TV, terus akhirnya lo jadi host MotoGP di TV dulu kan awalnya? Ya Allah nggak langsung MotoGP lah dulu ya, apa juga sih? Apa aja ada acara-acara musik yang aneh gitu, terus pakai dandannya juga aneh-aneh, rambut gue dikuncir 10 juga pernah. Jadi yang nggak langsung sport loh. Jadi langsung sport. Ya kan semua dulu gitu, casting apa aja Prit, apa juga gue kejar gitu. Ada casting di sini, ada casting di sini segala macem. Oke, sikat gitu kan. Pokoknya asal ada kesempatan, gue coba. Nah akhirnya ya pertama kali itu apa ya? Oh, gue pertama kali masuk TV itu adalah jadi presenter kuis sepak bola. Euro jam 2 pagi waktu itu. Ya udah. Setelah kuis TV tentang bola itu, abis itu lo waktu itu apa? Pernah bawain ada tuh nama dulu di Antv nama judul programnya aja Aje Gile. Nah lu bayangin aja gue 10 deh tuh, ya kan? Sama Reza Bukan. Terus udah gitu ada acara musik juga sama Indra Herlambang waktu itu berdua syutingnya. Abis itu terus gue ditawarin, nah olahraga tuh akhirnya tembus Trans TV namanya Sportivo, jadi kayak sports magazine gitu. Abis itu ditawarin jadi Sport 7 tuh berita olahraga tapi tiap hari stripping Senin sampai Jumat jam 6 pagi gitu. Terus ditambah jadi Senin sampai 1 gitu. Ya udah, terus dari situ ditawarin nggak langsung MotoGP, langsung ke Superbike dulu. Yang gue nggak ngerti apa-apa juga ngomong-ngomong. Gue nggak even nonton. Oh awalnya lu juga nggak tertarik dengan sport sepeda motor ya? Enggak. Jadi ditawarin mau bawain ini nggak jadi hostnya Superbike. Apa itu Superbike? Gue nggak bakal nonton. Ya lo cari tahu aja gimana tuh olahraganya, peraturannya segala macam gitu. Terus akhirnya ditawarin MotoGP. Jadi Superbike tuh kayaknya gue cuman setahun langsung ditawarin MotoGP. Again, gue juga nggak suka MotoGP awalnya. Oh gitu? Nggak ngerti. Oh gue pikir lo tuh emang passion lo emang suka sport. Maksudnya walaupun lo tidak menjalaninya, tapi lo demen nontonin acara-acara sport. Nggak ngerti. Gue nggak ngerti, nggak nonton MotoGP segala macam. Tapi akhirnya gue karena produser gue tuh namanya Mas Arya waktu itu. Mas gue tuh nggak ngerti apa-apaan. Gue nggak ngerti regulasinya, gue nggak ngerti aturannya. Kalau dia crash gimana, motornya apa aja gue nggak tahu, speknya segala macam gue nggak tahu. Ya, gue tahu lo pasti tidak akan mau memperlihatkan kebodohan lo di TV, jadi lo pasti akan cari tahu sendiri. Ya bener kan?
Akhirnya bener gue cari tahu sendiri, terus karena gue nggak pernah disediain materi apapun kalau gue lagi siaran, cuma dikasih rundown doang. Ya udah, akhirnya gue mau nggak mau gue research, jadinya tahu, dan lama-lama menyenangkan juga nih ya, kecebur lah sampai sekarang di MotoGP kan. 15 tahun sebagai host TV untuk program MotoGP. Lama ya, lama sekali itu. Apa sih the most memorable moment atau interview apa sih yang paling seru ketika lo lagi nge-host event-event MotoGP yang off air ya? Yang off air tentunya waktu 2019. Jadi gue tuh nggak tahu bahwa itu ternyata adalah tim launch MotoGP. Jadi itu kalau misalnya setiap awal tahun sebelum season barunya mulai, mereka tuh pasti akan memperkenalkan ini loh livery motor yang baru, sponsornya apa, terus udah gitu ridernya, leathernya apa segala macam. Karena biasanya either sponsornya sama atau baru kan diperkenalkan di situ. Jadi pasti ada tim launch tuh. Dan itu disiarkan seluruh dunia bisa nonton gitu kan. Nah waktu 2019 gue pokoknya dihubungin sama IO-nya yang di Jakarta kebetulan waktu itu. Terus udah gitu, Mbak ini mau launching Yamaha gitu. Gue pikir motor doang, motor biasa lah yang dijual di jalan-jalan gitu kan. Ternyata bukan, ternyata adalah tim launch itu. Nah begitu gue tahu, terus gue tanya kan, kok bisa gue ya gitu kan, untuk kayaknya pertama kali deh orang Indonesia jadi host untuk tim launch internasional, tim MotoGP yang di broadcast secara ya ke seluruh dunia gitu kan. Jadi gue bangga banget, jadi orang pertama loh, perempuan pertama, yang lainnya nggak pernah ada. Terus gue tanya, kok bisa gue, kenapa gitu. Jadi ternyata mereka itu sebelum memutuskan akhirnya gue, mereka cari dulu. Jadi nama gue itu udah masuk ke Yamaha Jepang, termasuk ke Yamaha Eropa, dilihat dulu. Terus mereka tuh emang kalau milih orang kan nggak main-main ya. Jadi dilihat dulu tuh, dia pernah punya skandal apa ya gitu, pernah ngapain ya. Kalau misalnya sampai pernah melakukan sesuatu, misalnya ada nama gue yang nggak sedep gitu ya, karena kan ngewakilin brand kan, ya itu mereka pasti nggak akan pakai gitu. Alhamdulillah nggak pernah aneh-aneh. Gitu. Itu membanggakan sih buat gue, salah satu yang paling berkesan itu. Kalau interview, rider segala macam, semua tuh dari yang berkesan banget, saking udah sering ketemu jadi ya oke aja. Ya karena kayak menjalankan pekerjaan aja kan. Dan sebenarnya gini loh, orang-orang suka banyak yang nanya gini kan, Prit, Mbak, katanya udah pernah ketemu sama semuanya, udah pernah ngobrol sama semuanya, kenapa nggak pernah ada fotonya? Masalahnya gue kerjanya sendiri, jadi gue nggak ada asisten yang bantuin gue buat foto segala macam. Jadi kesannya gue emang nggak pernah punya foto, dan gue nggak mungkin nih misalnya gue interview lo nih, terus udah gitu, abis interview aku boleh foto nggak? Terus itu, selfie nggak mungkin ya? Itu sounds and looks very unprofessional buat gue. Jadi gue di situ kan lagi jadi jurnalis, jadi gue nggak bisa tiba-tiba boleh nggak selfie, gitu loh, ya kan? Jadi gue nggak banyak koleksi foto gue sebenarnya. Nah, kalau untuk mempersiapkan diri lo sendiri nih sebagai host MotoGP, baik di TV atau di lapangan, gimana sih cara lo? Kan secara kita semua tahu ya, MotoGP itu kan high energy sport. Tentunya persiapannya pastinya beda banget dengan experience lo sebelumnya sebagai broadcaster di radio lifestyle dan entertainment. Gimana sih persiapannya itu? Persiapannya adalah justru menunjang banget dulu jadi penyiar radio. Jadi gue bisa ad-libbing. Karena live kan ya. Iya. Kalau live mau disiapin apa? Ya kan? Question list segala macam. Apa yang terjadi di sirkuit? Lo lagi race itu lo nggak tahu akan kejadian apa. Bener nggak? Iya. Gitu. Ada, dan beberapa kali, bukan cuma sekali, berkali-kali. Misalnya ada rider yang kecelakaan. Bahkan waktu itu pernah ada yang meninggal. Itu race-nya di red flag, diberhentiin sampai 1 jam. Dan gue harus tetap ngomong. Iya, nggak boleh dead air ya? Nggak boleh dead air kan. Terus kita nggak pernah ada yang tahu ini bakal terus apa nggak nih race-nya. Terus pernah juga waktu itu lagi race di Silverstone di Inggris, hujan 3 jam. Ngomong aja terus tuh 3 jam. Karena produser, terus udah gitu floor director, terus udah gitu ya semuanya bilang terus ya ngomong ya. Oke, baiklah gitu. Nah itu kan sisi yang orang lain nggak pernah tahu gitu, persiapannya apa ya, bener-bener lo harus tahu sportnya. Masalahnya adalah di Indonesia itu pecinta MotoGP itu pinter-pinter banget. Jadi gue nggak bisa so tahu. Kalau gue nggak tahu ya udah, atau gue salah ya gue minta maaf aja gitu. Ini kenapa ya kayak gini? Jadi jangan sok menggurui, karena apa? Karena mereka tuh juga kritis sebenarnya gitu. Persiapannya udah pasti lo harus banyak baca sih, tapi memang
untuk olahraga ini kalau lo nggak suka, kamu tidak akan betah untuk research. Karena very technical. Terus udah gitu banyak istilah-istilah yang teknis banyak juga ya. banget. Yang gue juga kalau misalnya lokasi motornya ini bagian mana, gue bisa nunjukin gitu kan. Tapi gue juga nggak bisa naik motor lo ngomong-ngomong. Iya, gue juga nggak sih. Takut. Apalagi di Jakarta iya, ya. Iya, takut aku. Cupu. Nggak bisa. Gitu. Oke. Nah, setelah MotoGP, sekarang nih recently lo kan sekarang juga seorang content creator yang punya podcast YouTube sendiri yang spesifik ngebahas MotoGP. Gimana sih behind the scene podcast YouTube lo yang tentang MotoGP itu dan apa aja tantangannya dalam lo membuat podcast YouTube lo itu? Sebenarnya kenapa gue memutuskan untuk jadi content creator, untuk jadi podcaster, bikin namanya kan Pedok Talk nih. Memang specifically ngebahas MotoGP. Sebenarnya lebih karena gue udah 15 tahun jadi host di TV. Gue mikirnya gini deh, sampai kapan nih mau kerja di TV, ya kan? Meskipun kalau misalnya secara jujur gue bilang kayaknya untuk ada yang bisa menggantikan gue itu sulit. Karena gini, bukan karena gue sombong ya, tapi gini, kayaknya jarang banget ada host yang bener-bener emang sesuka itu, emang gue beneran suka. Lo nggak usah nyuruh gue buat research, gue udah pasti research. Lo nggak usah nanya sama gue pasti akan jawab. Gitu, gue pasti tahu jawabannya. Tapi dunia TV itu kan pasti ada batasannya ya, Prit. Ya nggak sih? Iya. Gitu. Terus umur juga makin nambah. Jadi sebagus apapun gue, satu saat pasti gue akan digantikan. Nah jadi gue tuh kan lagi kejadian tuh The Weeknd, tahu kan? Iya. Udinan dia, ya kan? Terus dia bilang the best time to stop is when you are at your peak. Nah, jadi itu yang gue lakukan juga sih. Justru di saat gue lagi bagus-bagusnya, di saat gue lagi bener-bener menguasai semuanya, udahan deh. Gitu. Jadi sebenarnya podcast Pedok Talk ini gue bikin untuk manjangin nafas gue aja sebagai konten kreator yang ya lebih bebas aja juga kan. Iya. Gitu. Untuk ngasih tahu ke orang juga bahwa gue tuh bukan cuman host, tapi gue juga produce. Dan gue gue tuh bisa menganalisa race loh. Oh iya. Yes. Wah gila. Tapi itu kan it takes time dan prosesnya panjang sampai lo bisa sampai ke titik itu kan? Sangat. Karena orang gini, biasanya nih format olahraga kalau di Indonesia itu biasanya adalah lo hostnya, gue narasumber nih. Lo nanya mulu sama gue jawab terus. Selalu kayak gitu. Jadi question and answer kan modelannya. Sementara gue sama partner gue namanya Mas Joni nih. Gue bilang, Mas Joni, gue bosen deh gitu. Jadi saking produser ini nggak pernah nyuruh gue ngapa-ngapain ya. Jadi dia percaya banget sama gue. Jadi gue yang ngatur. Jadi dia nggak pernah, Lucy aku pengen acaranya begini-begini gitu. Nggak, karena gue gini, Mas, ini we've been doing this for years tuh kayak gitu mulu. Gue nanya lo jawab, gue nanya lo jawab gitu mulu kan bosen ya. Sementara kadang yang lo jawab, gue nggak semuanya setuju sama pendapat lo. Karena gue kayaknya nggak gitu deh Mas gitu. Jadi gue bilang sama dia, mau nggak kita diskusi aja yuk. Nanya, gue pasti akan nanya sama lo, kan lo narasumbernya, lo jurnalisnya nih gitu. Jadi gue akan nanya. Tapi kalau gue nggak setuju, gue akan bilang nggak setuju ya gitu. Jadi supaya lebih enak, lebih seru. Bahkan kita bisa debat gitu. Terus gue challenge gitu kan. Oke, boleh. Dan ternyata jadi kayak gitu. Nah, jadi makanya gue mencoba untuk bergeser dari hanya sekedar host yang hanya menanyakan, tapi justru ini jadi teman. Karena kan paling enaknya kalau lo nonton sport adalah, wah ini sih misalnya ada rider yang crash, ada rider 1 sama 2. Pasti kan berantem nih, ada yang ngebelain satu, ada yang ngebelain satunya lagi kan. Nah kalau gue bilang, tapi ini salahnya dia sih sebenarnya menurut gue. Satu lagi mungkin akan bilang, tapi enggak, menurut gue gini-gini. Oh enggak dong, harusnya dia bisa gini. Nah itu kan yang seru ya. Bukan cuman, jadi host yang mana kebanyakan perempuan yang jadi host itu adalah selalu mentok di nanya doang. Jadi kurang in-depth ya? Kurang interaktif berarti? Dan emang untuk olahraga motorsport, MotoGP, perempuan itu kan bukan tempatnya perempuan emang sebenarnya. Iya nggak sih? It's very hard buat gue aja untuk meyakinkan ke orang bahwa gue tuh bukan host doang. Gue tahu gue ngomong apa. Makanya kayak di episode beberapa bulan terakhir ini memang kebetulan Mas Joninya lagi nggak bisa. Gue tuh ngomong sendiri, gue monolog. Jadi gue bilang, gue menganalisa, menurut gue nih race-nya akan begini-begini, menurut gue ini analisanya akan begini gitu. Jadi ya kayak Coach Justin, ya ampun.
Halo Ya, Coach Justin, Coach tinggalnya Justin. tetangga aku Oh, loh iya. di sini. Belajar Tower sebenarnya gue sebelah. terinspirasi dari dia sih. Dia atau Panji Pragiwaksono? Dua-duanya, karena dua-duanya kan ngemeng aja gitu sendiri, ya kan? Monolog. Iya benar. Tapi karena mereka tuh punya knowledge yang mumpuni banget gitu. Coach Justin mah kalau dia nggak tahu banget, nggak akan berani dia juga sendiri gitu kan. Tapi kan semua orang juga jadi dengerin gitu. Membersnya juga udah berapa banyak tuh Coach Justin. Panji juga kayak gitu kan. Gitu. Jadi gue menantang diri gue untuk oke deh gue coba sendiri, berani apa enggak? Oke. Gitu. Tantangannya apa sih? Challenge-nya apa pas lo sebagai one man show dalam memproduce Pedok Talk? Tantangannya kalau secara teknis sih nggak terlalu gimana-gimana ya. Cuman biasanya gue akan ketemu orang-orang yang gini nih. Aduh, udah deh. Dengerin yang laki aja, jangan yang perempuan. Adin loh yang kayak gitu. Netizen ya? Ada. Karena apa? Emang, ya gue tau lah, ya kayak tadi gue bilang ya, ini dunia laki-laki banget. Perempuan kayak gue itu harus membuktikan 2 kali lebih besar effortnya daripada laki-laki. Gitu loh. Nah, dan approach gue ini kan juga beda. Jadi gue tuh bukan yang, memaksakan pendapat gue seakan gue paling benar. Jadi nggak mansplaining, ngerti kan? Berarti it's an open discussion for everyone. Sangat, karena gue tuh pengennya bikin si Pedok Talk ini jadi sesuatu yang inklusif. Jadi kayak MotoGP for Dummies, ngerti kan? Gitu. Jadi lo kalau mau belajar MotoGP, lo nontonnya Pedok Talk. Karena di sini gue akan menjelaskan dengan sangat simpel. Karena ada loh orang-orang yang nonton MotoGP udah berpuluh-puluh tahun, tapi bahkan dia nggak ngerti cara kualifikasi tuh gimana sih? Cara nentuin posisi rider di grid gimana? Ada. Oke, padahal udah bertahun-tahun. Udah bertahun-tahun MotoGP. Tapi nonton race aja begitu. Oke, race mulai. Ya, gitu. Tapi oh iya, kenapa dia hari ini ada startnya di posisi ke-6 ya? Kenapa yang ini bisa paling depan ya? Detail banget dong kan? itu ya. Tapi itu kan harus dikasih tahu. Oh, ini ada caranya. Proses itu ditentukan dari hari Jumat, race-nya di hari Minggu. Nah, gue jelasin tuh dari hari Jumat tuh mereka ngapain. Oke. Apa yang bisa menentukan sampai mereka bisa dapetin posisi paling bagus di grid. Ya kayak gitu-gitulah. Oke, detail ya. Yang nggak semua orang yang mengikuti ternyata juga ngerti itu ya. Iya. Nah, selain podcast YouTube nih, Pedok Talk, lo kan sekarang juga aktif jadi affiliates di e-commerce ya. Baru. Iya, tapi sekarang gue tahu lo aktif di 3 platform ya, berarti ya. Awalnya kenapa sih lo tertarik untuk jadi affiliate? Awalnya tuh gara-gara ngobrol sama Miun kan. Terus, halo Asmara. Letizia Reksono alias Miun. Dia tuh teman-teman training kita juga dulu ya. Jadi dia tuh jadi affiliate. Terus udah gitu lihat Willy Priyoko juga jadi affiliate. Jadi Venita Daben pun juga mencoba jadi affiliate. Terus udah gitu ngapain sih? Ngobrol-ngobrol. Terus udah gitu memang semua itu ternyata tidak ada yang semudah kelihatannya. Ya tentulah ya semua orang bilang gampang kok, buat kita kan anak-anak radio gampang, tinggal gini gitu kan. Tapi ternyata setelah gue dalami, setelah gue jalanin sendiri nggak gampang sama sekali Nek. Gitu, karena lo harus konsisten bikin konten. Tapi kenapa tertariknya sebetulnya bukan karena uangnya aja, karena lagi-lagi sama kayak waktu mulai radio gitu kan. Uangnya nggak segitu cepetnya dapetnya, nggak gitu. Jadi emang lo bener-bener butuh proses banget. Tapi yang gue suka adalah daripada misalnya nih, gue lagi gak ada, kita kan dalam sehari minimal nih, kayaknya orang-orang sekarang minimal sejam lo main mulu nih kayak gini, ngeliatin scrolling aja, ya gak sih? Iya. Terus gue mikirnya, daripada sejam gue ngeliatin konten orang, mendingan gue bikin konten. Udah gitu aja. As simple as that. As simple as that. Daripada gue cuman ngeliatin siapa lagi berantem gitu kan, di TikTok kan yang gitu ya isinya ya, orang lagi berantem, yang ini lagi sama ini, atau misalnya lagi apa ya udah doing nothing gitu kan. Mendingan sejam itu gue alokasikan, udah gue coba-coba aja, dan itu pun gue mulainya dengan barang-barang yang ada di rumah loh. Jadi emang lo bener-bener pakai dong. Iya. Jadi supaya storytellingnya juga enak kan. Iya. Testimonialnya juga real. Emang gue bisa bilang bahwa ini gue pakai loh gitu. Emang ini gue misalnya gue jualan shampoo gitu kan. Pakai shampoo apa? Emang shampoo Jepang sih gitu. Ini shampoo Jepang, kenapa? Ya, tapi emang ini enak banget shampoo-nya. Cocok lah ya, cocok di gue. Ya nggak apa-apa, nggak ada yang beli. Tapi gue bisa cerita gitu. Dan gue juga sangat sadar kalau sekarang ekonomi kan lagi sulit ya Nek. Gitu. Gue juga tidak pengen asal-asalan bikin konten yang bikin orang jadi over consumption juga. Tapi ini emang barang yang lo pakai setiap hari. Yang sebenarnya barangnya itu aja kok yang gue jualan. Oke. Gitu.
Terus kayak gimana sih a day in my life versi Lucy Wiryono sebagai seorang content creator? Nggak menarik. Dari pagi sampai dalam satu hari itu apa sih? Gue tuh suka geli lah kalau ada orang, kalau lo kan nanyanya beda ya, tapi kalau nanya apa ada wartawan gitu kan, misalnya buat tulisan apa, aduh Mbak gimana cara membagi kesibukan Mbak Lucy sebagai affiliate, content creator, sebagai seorang ibu, sebagai apa. Tapi gue tuh jujur gue bilangnya gini, gak sesibuk itu. Beneran biasa aja. Ya kan, gitu. Maksudnya gue juga gak yang, aduh aku tuh sibuk banget. Aku harus balance antara menjadi ibu dan karir aku. Gak gitu. Biasa aja Prit, beneran deh. Jadi pagi. Start jam berapa? Gue bangun tuh pasti jam 5. Karena anjing gue udah ngebangunin gue jam 5. Iya. Bukan karena rajin ya. Ayo turun gitu. Udah akhirnya gue turun. Terus udah gitu nemenin dia biasanya di bawah. Nah itu gue ngopi dulu tuh. Setengah 6 gue ngopi. Bengong-bengong aja. Alone time. Slow morning lah ya. Slow morning aja gitu kan. Planga-plongo jam 6 kurang gue mandi. Karena anak-anak tuh harus berangkat sekolah setengah 7 udah gue anterin. Nyetir sendiri. Gue gak ada supir. Terus udah gitu pas lagi nyampe. Kalau gue ada meeting biasanya lanjut. Jadi meeting tuh biasanya gue masukin di pagi semua tuh antara jam 8 sampai jam 11. Karena kalau jam 12 mepet mulai meeting kan. Karena harus jemput anak-anak. Gitu. Kalau lagi nggak ada apa-apa, di jam itulah akhirnya gue bikin konten. Gitu. Berapa jam untuk satu konten yang biasanya lo? Pokoknya dalam 1 jam tuh gue bisa bikin 7 sampai 8 konten. 7 sampai 8 konten udah editing atau belum? Udin. Oh udah. Udin. Bisa. Itu lumayan produktif ya, loh. Lumayan ya, karena kan gue pokoknya jangan bikin konten yang kelamaan. Karena attention span orang sekarang pendek. Jadi gimana caranya hook awalnya tuh udah dapet banget. Jadi gue 1 menit, 1,5 menit tuh udah top. Segitu aja. Gitu. Jadi cepet. Semuanya itu bahkan bukan cuma konten affiliate ya, konten yang MotoGP pun juga gue selalu di press ke 1 menit 30 detik, nggak lebih dari itu. Jadi gue nggak bikin konten yang 5 menit ngomong, karena orang bosan. Berarti maksimal lo udah 1 menit 30 detik ya, itu maksimal ya. Jadi misalnya, aduh ini kelamaan nih gue gitu kan, potong lagi gitu, ulang lagi, apalagi yang mesti gue ilangin ya gitu, ini nggak perlu, kayak gitu. Itu lo sebagai content creator ya, content creator yang aktif di sebagai affiliate di e-commerce. Kalau misalnya gue mau way back balik lagi nih kan, saat ini kan lo juga udah punya beberapa brand F&B yang menurut gue solid dan dekat dengan lifestyle kebanyakan orang di era sekarang ini. Apa aja sih sekarang brand yang lo punya? Pertama kan kita mulai 2010 Holy Cow, terus udah gitu Pecah Kongsi di 2012. Iya, jadi Holy Cow by Chef Afid ya. Betul. Terus udah gitu dari 2012 itu mulai tuh berkembang, ada Lubi Lobster, ada Holy Ribs, terus udah gitu ada sekarang kita punya 2023 tuh launchingnya Fan Fries sama mie cap 1000 tahun. Iya, Fan Fries tuh nguler loh kalau di mall itu, kalau di festival musik juga aku suka ngantri Lucy, aku di Fan Fries, tapi antriannya mengular. Skena banget kalau kata anak sekarang soalnya si Fan Fries itu kan. Soalnya emang si Fan Fries emang itu cocok banget buat pasar anak muda. Karena gini Prit, sebenarnya kita bikin si Fan Fries itu karena Holy Cow ini kan dari 2010 ya, berarti udah lama banget kan? 15 tahun loh, ya kan? Nah, kita itu kehilangan pasar anak-anak muda. Makanya akhirnya kita bikin brand Fan Fries sama mie 1000 tahun. Gitu, untuk meng-cater si Gen Z sebetulnya. Gue juga kadang, gila orang-orang makan Fan Fries bisa begini amat ya. Tapi kan ternyata seru ya gitu, karena sausnya lo bisa all you can eat. Terserah lo mau ngambil berapa bisa refill, mau nambah-nambah terus ya kan? Terus kentangnya juga kayaknya orang kan ngeliatnya gampang ya udah kan kentang goreng gitu. Tapi kita tuh seniat itu karena dari petani-petani langsung dibawa ke central kitchen-nya Fan Fries, diolah dulu. Jadi bukan pakai kentang yang beku yang kita beli gitu dari supplier ya udah jadi, enggak. Jadi benar-benar dari petani. Dari petani dibawa ke central kitchen kita, diolah sendiri. Kita bikin sendiri. Jadi bukan pakai yang udah beku gitu. Jadi prosesnya sebenarnya lebih panjang ya. Tapi lebih mahal nggak kalau kayak gitu apa? Lebih mahal sebetulnya, lebih mahal. Tapi rasanya kan beda. Iya memang sih, memang beda dibanding French fries yang siap saji itu agak beda sih. Rasanya gue juga ngerasain lebih beda. Awalnya apa sih yang membuat lo memutuskan untuk jadi entrepreneur di F&B way back? Karena
suami gue lah ya, Afid ya gitu, karena dia tidak suka bekerja di kantor. Terus dia bilang dia pengen jadi pengusaha apa lu gitu kan. Akhirnya terus dia senang masak, iseng aja sebenarnya, karena ini main masak-masakan di rumah. Awalnya ya? Iya, masak-masakan di rumah, terus udah gitu, ini kok enak ya segala macam. Terus waktu itu dia kerja di RCTI kan, menjamu kliennya dia dengan uang kantor tentunya. Makan wagyu, tapi kan zaman-zaman itu kan wagyu mahal banget ya, 700, 900 ribu segala macam. Terus dia cerita sama gue, gila wagyu tuh enak banget, tapi kenapa mahal ya? Harusnya bisa menjadi makanan yang lebih murah gitu. Sok-sokan dong, kita kan nggak ngerti dulu caranya ngitung HPP tuh gimana. HPP itu apa? Kalau buat yang orang nggak tahu. Pokok, ya kan? Jadi modal cost. Cost. Jadi kalau lo misalnya mau ngejual es kopi gitu ya harga kopinya tuh berapa, esnya berapa, gelasnya berapa, segala macam. Misalnya totalnya tuh adalah 5.000 perak gitu kan. Semua total nih untuk menjadikan 1 gelas es kopi. Cost pro-nya nih 5.000. Nah, terus lo mau jual berapa? Untuk mendapatkan profit. Betul. Biasanya HPP itu 30%. Marginnya 70%. Kenapa gede banget? Bukan buat ongkang-ongkang kaki gede abis itu lo beli Alphard ya, Nek? Bukan. Tapi 70% itu biasanya nanti lo akan dipakai buat apa? Beli gas, bayar karyawan, segala macem, bayar pajak, kayak gitu-gitu. Plus sewa tempat. Sewa tempat. Jadi banyak kan komponen harga itu banyak banget sebetulnya. Jadi itu yang harus disiapin. Nah, waktu itu kita nggak ngerti bahkan untuk setup HPP tuh gimana ya. Terus kenapa ya kalau di restoran harga tuh bisa 900 ribu, kenapa? Oh, sewanya mahal. Tiap tisu yang kita ambil, jadi kalau misalnya teman-teman lagi makan gitu ya di restoran, kita mengambil tisu enak banget ya. Keringetan dikit pakai buang gitu kan. Padahal itu buat yang punya restoran kayak 2.000, 2.000 ya kan gitu. Jadi itu tuh kita belajar sendiri, oh yang namanya HPP tuh begini ya gitu. Akhirnya coba undang orang ke rumah, pada suka makanannya Afid. Ya udah kita coba aja gitu, mencoba untuk bikin warungan ya konsepnya, karena duitnya kan dikit waktu itu. Awalnya di radio dalam kan dulu. Ya karena modalnya waktu itu cuma 70 juta. Cuman punya duit segitu. Jadi waktu itu kita gini, gimana cara mulai bisnisnya ya, kalau duitnya cuma 70 juta. Sementara kalau orang mau buka bisnis itu biasanya adalah, gue butuh sewa tempat, gue butuh piring, gue butuh ini. Jadi lo bikin terus semua apa yang lo butuhin sampai akhirnya lo ketemu angkanya lo butuh duit berapa. Ya kan? Sementara kalau kita tuh mikirnya beda. Karena cuma punya duit segini-segininya. Nah, dengan 70 juta itu kita turunin aja, kita bisa beli apa ya. Jadi plafonnya di situ. Terus kita tarik mundur. Berarti kita nggak bisa beli kursi yang harganya sekian. Ya udah kita turunin yang segini gitu. Pokoknya mentok di plafon 70 juta waktu itu. Gitu deh. Tapi berjalan sampai sekarang ya. Terus habis itu lo buka franchise ya? Kalau yang enggak. Jadi Holy Cow itu franchise tuh juga, kita bukan franchise. Jadi kita partnership kalau yang kayak di luar kota. Karena franchise tuh sebenarnya gini, kalau franchise tuh nawarin udah banyak banget dari pas kita buka awal. Kita kan buka bulan Maret 2010. 3 bulan setelah kita buka tuh kita udah BEP sebenarnya. Terus udah yang nawarin franchise udah banyak. Tapi masalahnya adalah kalau mau duit cepet, pasti gue udah franchise dari dulu. Tapi kan itu butuh sistem yang sebetulnya sangat matang. Gak bisa secepat itu juga untuk menyusun sistem ternyata. Gitu. Susah banget loh ternyata. Karena gini, duitnya cepet di awal, tapi kalau lo gak punya sistem yang kuat, lo gak punya sistem yang bener-bener established banget, matinya cepet juga. Terus buat apa? Sayang kan brandnya gitu. Karena ada hal yang lebih valuable lagi, yaitu si brand itu sendiri sebetulnya, bukan cuma uangnya doang. Gitu. Jadi sekarang kita tuh sistemnya juga partnership. Jadi kalau yang kayak di luar kota itu ya semua masih kita yang megang, tapi mereka tuh ngerunning tempatnya aja. Tapi semua bumbu, semua manajemen segala macam tuh dari kita. Gitu. Berarti sistemnya partnership ya, bukan franchise. Pelajaran terbesar apa sih yang udah pernah lo dapetin ketika lo mulai ngejalanin bisnis F&B ini? Partnership sih, karena kan banyak orang yang juga tahu. Ini sekarang juga nggak tahu deh kenapa di TikTok lagi rame lagi gitu. Ternyata Holy Cow tuh pecah kongsi ya emang. Udah dari lama sekali loh. Tapi nggak tahu nih, jadi kayak lagi naik lagi gitu kan. Terus salah satunya sih itu ya kalau menurut gue partnership. Terus udah gitu gimana caranya lo tuh menjalankan bisnis. Ternyata bisnis tuh nggak bisa autopilot. Ternyata.
Jadi nggak ada ceritanya, oke, kita mulai bisnisnya. Pertama kali berdarah-darah, karena kan Afid juga yang dia masak sendiri segala macam kan waktu itu. Begitu udah sukses, bisa lo tinggal liburan. Santai-santai aja. Biarkan orang lainnya bekerja, biarkan uangnya bekerja untuk kita. Bohong. Karena pada kenyataannya tidak mungkin, nggak ada bisnis yang affiliate. Bahkan affiliate aja sama juga kayak bisnis Holy Cow nih. Nggak bisa autopilot ya? Nggak bisa. You have to put the work in. Dah, nggak bisa. Ternyata itu yang gue pelajari. Oke, berarti lo harus selalu all in di situ ya? Hands on banget lah bisnis tuh, lo nggak bisa, lo nggak ada deh namanya bisnis. Lo ditipu lah pasti. Iya. Karena gini, bisnis F&B itu banyak banget loophole-nya. Lo mau bikin sistem bagus kayak apapun, kalau lo nggak benar-benar ngawasin sendiri, ada aja itu yang bocornya di mana-mana. Jadi benar-benar harus lo supervise terus ya? Iya. Pesan apa sih yang pengen lo sampaikan buat para calon-calon entrepreneur bisnis F&B? Kan banyak tuh sekarang, lagi hits trending makanan apa, minuman apa, semua bikin. Tapi untuk supaya bisnisnya itu sendiri jangka panjang dan sustainable, apa sih yang pengen lo sampaikan buat mereka-mereka ini? Yang pasti bisnis apapun sih, mau F&B atau bukan, bisnis itu tentang komitmen. Jadi kalau lo di saat lo udah memutuskan bahwa oke, gue akan mulai bisnis ini, itu komitmen jangka panjang banget sih, karena lo nggak bisa lo nggak bisa di tengah jalan lo memutuskan untuk stop. Makin bisnis lo gede, tantangannya makin banyak, masalahnya makin besar. Terus pasti akan ada waktunya, gila nih gue tahu gini, gue nggak usah deh. Itu pasti banget gitu. Orang gue juga pernah nanya ke Afid gitu kan, kamu kalau tahu udah akan kayak begini nih, apa aja yang kamu alami selama kita punya bisnis ini, lo mau buka nggak? Enggak. Dia bilang, enggak sih gue. Sama halnya kayak pernikahan kita, kalau tau kayak gini kita nggak usah nikah. Tapi bener loh, ternyata kalau lo tahu ya gitu, ya it's a leap of faith gitu. Jadi lo nggak tahu, wah gila nih bakalan kayak gini, karena emang bener-bener bikin pusing kepala. Masalahnya apa? Kalau once you've decided to open a business, lo udah buka lapangan kerja. It's more than just yourself. Ada orang yang bergantung sama lo. Orang ini juga punya keluarga yang menitipkan jalan rezekinya lewat lo. Jadi secapek apapun lo, sepengen apapun lo nyerah, banyak orang di belakang lo nih. Gitu. Kalau kayak Holy Cow sekarang udah ada ratusan karyawan, bahkan ribuan karyawan gitu yang udah kerja sama kita gitu kan. Jadi gimana lo mau, aku capek banget gitu, karena banyak banget lo masalahnya, beneran deh. Makin lo gede, stakeholders lo makin banyak, yang lo harus urusin juga makin banyak, dan bukan hanya berhubungan sama supplier. Ya, jadi kan kalau lo pernah baca bukunya Mas Yoris tuh, kan Yoris dia Sebastian. Ada yang namanya Happynomics kalau katanya Mas Yoris. Jadi ini ada bisnisnya, ada supplier, ada bank, ada pemerintah, ada apa. Nah lo tuh harus bikin Happynomics di mana semuanya tuh harus happy. Emangnya gampang bikin semuanya happy? Susah kan ya. Supaya dia bisa gerak terus gitu loh. Kayak jam yang lo bisa terus bergerak dengan baik gitu kan. Lo nggak boleh macet kan. Lo gerak terus gitu. Paling kemarin pandemi, ya Allah tuh gimana coba. Udah mau bubar kita pikir juga, ini gimana ya. Tapi survive ya, sampai hari ini tetap ada semua ya. Alhamdulillah, karena Holy Cow sendiri tuh gila, masalahnya tuh banyak banget sih. Yang enggak aja deh. Yang sampai di titik yang kayak bubar nih bentar lagi gitu. Tapi enggak bisa, kita bisa nih gitu. Ya kayak pandemi kemarin lah salah satu contohnya gimana caranya, dan kita nggak pernah tahu sampai kapan kita bisa boleh keluar lagi, bisnis boleh jalan lagi, yang kita juga nggak tahu waktu itu. Tapi ya kita tetap jalan dan mikirin gimana caranya supaya tetap ngasih dan menghasilkan uang. Karena kita waktu itu alhamdulillah nggak ada layoff. Itu yang kita coba banget bertahan, supaya gimana caranya supaya nggak ada layoff. Gitu. Menakutkan loh, karena kan gimana ya gitu. Mereka juga kalau kita layoff, mereka mau kerja apa coba? Maka itu yang kita pikirin. Tapi kita bilang, tapi ini karena jam kerjanya gini, kita sesuaikan dulu ya gitu. Karena kan ya semua biaya-biaya itu harus tetap dibayarin kan. Iya, true. Termasuk sewa tempat loh. Waktu itu kan nggak ada yang dapat semacam nggak apa-apa, karena mereka semua orang butuh duit kan waktu itu. Jadi tetap Argo jalan terus ya. Asli. Thank you semua yang udah nonton episode ini. Kalau kalian suka, jangan lupa like dan subscribe dong pastinya. Sampai ketemu di episode selanjutnya.